semua, selamat pagi, sore, dan malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nekaila. Saya di sini berperan sebagai moderator untuk kelompok 6 saya. Jadi, kami izin untuk mempresentasikan hasil laporan proyek kami, yaitu tentang penanggulangan cyberbully di media sosial. Tapi sebelum kami masuk ke materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nekaila Aura Herdanti. Saya Aisyah Rifa Maulida. Saya Naga Lestari. Dan saya Nikela Agustina Fauza. Nah, sesudah perkenalan, selanjutnya materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada slide ini, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Perkembangan teknologi memudahkan komunikasi, namun juga memicu hadirnya sisi gelap seperti tindakan cyberbullying di media sosial. Namun, di balik semua kemudahan itu, sisi gelapnya sangat mengkhawatirkan, yaitu maraknya aksi cyberbullying atau perundungan cyber di media sosial. Berdasarkan hasil kuesioner kelompok kami menemukan fakta mengejutkan bahwa mayoritas responden mengaku pernah menyaksikan langsung aksi perundungan cyber ini di jagat maya. Hal ini membuktikan bahwa cyberbullying bukan lagi sekedar isu angin lalu, melainkan ancaman nyata yang butuh penanganan serius demi menjaga kesehatan mental generasi kita. Oke, selanjutnya berikutnya. Nah, di sini ada bentuk cyberbullying terpopuler, yaitu yang paling sering terjadi. Yang pertama ada komentar negatif. Ini berupa ujaran kebencian, cacian, bahkan penyebaran fitnah tak berdasar di kolom komentar publik. Yang kedua ada body shaming, yaitu ejekan verbal yang menyerang fisik atau penampilan visual korban secara terang-terangan. Dan ketiga ada verbal abuse, bentuk intimidasi dan pelecehan kata-kata kasar yang langsung ditunjukkan ke kontak pesan pribadi korban atau direct message. Nah, ketiga, tindakan ini seringkali dianggap remeh oleh pelaku, padahal akibatnya sangat fatal bagi yang menerima. Selanjutnya berikutnya. Eh, Oke, sebelum masuk ke tujuan, saya akan menjelaskan sedikit dampak psikologi nyata dari apa yang, oke, di sini ada dampak bagi korban, yaitu tindakan ini merusak kesehatan mental secara drastis. Mereka kerap mengalami kesedihan mendalam, cemas berlebih, ketakutan saat beraktivitas sosial, bahkan penurunan rasa percaya diri yang ekstrim. Namun yang perlu kita sadari, dampaknya tidak berhenti di korban saja. Bagi para saksi yang melihat eh, tapi mendiamkan perundungan tersebut secara tidak sadar, empati sosial mereka akan menurun, memicu kecemasan sosial, dan akhirnya menormalisasi lingkungan digital yang tidak sehat. Kita tentu tidak ingin hidup di ruang digital yang penuh kebencian seperti itu. Nah, oke, akan saya lanjut. Di sini ada tujuan. Tujuan kami ini ingin mengukur sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap bahaya cyberbullying. Kami juga memetakan bentuk perundungan digital yang paling sering terjadi, lalu analisis dampaknya itu menelaah dampak emosional serta psikologis yang diderita korban. Ada edukasi digital meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bijak bermedia sosial seperti yang telah kami unggah di platform Instagram, sebuah poster untuk menyadarkan masyarakat di media sosial untuk berbijak. Partisipasi aktif mengajak kontribusi nyata masyarakat dalam mencegah perundungan cyber. Oke, selain dia berikutnya. Di sini ada hak dan kewajiban.
Hak di media sosial, setiap orang berhak atas perlindungan hukum, kebebasan berpendapat yang aman, serta perlakuan baik yang bebas dari tindakan perundungan atau diskriminasi. Lalu ada kewajiban konstitusi, yaitu sesuai pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kita wajib menghormati hak asasi orang lain dengan berkomunikasi secara bertanggung jawab dan bermartabat. Selandia berikutnya. Di sini ada partisipasi. Eh, jadi, lalu apa sih tindakan nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud partisipasi warga negara yang bertanggung jawab? Kami memutuskan 3 aksi nyata, yaitu pertama, edukasi poster. Kita bisa membuat kampanye visual edukatif guna mengkampanyekan etika bermedia sosial yang sehat. Lalu ada laporkan aksi, yaitu melaporkan akun pelaku cyberbullying ke pihak platform atau otoritas hukum terkait, yaitu ada dukungan korban, memberikan dukungan moral, serta bantuan pendampingan psikologis bagi korban perundungan. Oke, selanjutnya. Oh, ini akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang kelompok kami menggunakan. Yang pertama ada metodenya. Kelompok kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan sistematis yang berfokus pada fenomena objektif menggunakan data numerik atau angka yang diolah melalui analisis statistik. Nah, penerapan metode ini pada fenomena cyberbullying adalah kami menanyakan kepada responden ya, bagaimana pengalaman atau perilaku perundungan di dunia maya yang kemudian diubah menjadi suatu data yang terukur dan juga jelas. Lalu kedua ada pengumpulan data. Kami menggunakan kuesioner atau angket yang yang dibuat melalui media utamanya adalah Google Form yang kemudian disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp dan juga Instagram untuk sosialisasi mengenai posternya. Nah, dalam kuesioner ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak bermakna ganda. Lalu ada analisis data. Data survei yang telah dikumpulkan itu akan diubah menjadi bentuk spreadsheet dan juga data presentasi yang berasal dari Google Form. Lanjut dia selanjutnya. Selanjutnya adalah hasil project dari kelompok kami. Yang pertama ada deskripsinya. Media utama yang digunakan adalah Google Form dan juga media lainnya ada Instagram dan juga WhatsApp. Waktu waktu pengerjaannya dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 hingga hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dengan hasil total respondennya ada 31 orang responden. Lalu selanjutnya ada karakteristik responden, dimulai dari usia yang dinominasi oleh remaja dan juga dewasa muda dengan rentang usia 17 hingga 20 tahun dengan total 26 orang. Lalu diikuti dengan usia 21 hingga 25 tahun ada 3 orang dan juga usia di bawah 17 tahun ada 2 orang. Lalu yang kedua intensitas media sosial. Mayoritas menggunakan media sosial dalam durasi tinggi yaitu di atas 5 jam per hari ada 12 orang, diikuti 3 hingga 5 jam ada 10 orang dan juga 1 hingga 3 jam dengan total 9 orang. Lalu ada pengalaman Lalu ada pengalaman terkait cyberbullying dari responden. Yang pertama ada melihat kejadian, ada sebanyak 29 dari 31 responden menyatakan pernah melihat aksi cyberbullying yang menunjukkan bahwa fenomena ini sangat umum terjadi di media sosial. Lalu yang kedua ada yang menjadi korban. Sebanyak 8 responden mengaku pernah mengalami atau menjadi korban langsung dari cyberbullying. Sementara 23 responden lainnya menjawab tidak pernah. Lalu selanjutnya ada bentuk cyberbullying. Yang pertama ada body shaming, yaitu ejekan fisik yang bermodus candaan halus. Lalu ada verbal abuse, yaitu ujaran kebencian berupa komentar buruk, kata-kata kasar, dan juga makian. Lalu ada tindakan manipulatif seperti penyebaran fitnah atau informasi palsu menggunakan akun-akun bodong gitu, yaitu fake account, demi menyembunyikan identitas pelaku agar bebas dari hukuman.
Lalu yang terakhir ada intimidasi psikologis ekstrim. Nah, eh, intimidasi ini berupa ancaman yang intens yang dapat merusak rasa aman dan juga nyaman korban secara mendalam. Lalu ada dampaknya. Yang pertama, kesehatan mental dan juga emosional, yaitu responden mengalami perasaan yang sedih, kecewa, cemas, hingga hancur. Karena ruang digital yang awalnya bermula untuk tempat bertukar edukasi dan lain hal sebagainya menjadi tempat yang penuh dengan tekanan. Lalu yang kedua ada dampak sosial dan juga perilaku, yaitu di mana responden merasa kepercayaan dirinya menurun, lalu memicu rasa minder ekstrim saat berinteraksi, serta memicu kemarahan yang kuat bagi para saksi untuk menghakimi balik pelaku sebagai pelampiasan frustasi. Lalu ada solusi yang dihasilkan dari data. Yang pertama ada kesadaran diri secara internal, yaitu hampir seluruh responden tergerak untuk menghentikan rantai cyberbullying setelah melihat poster yang kami paparkan di Google Form. Dan juga yang kedua, yang terakhir ada tindakan tegas secara eksternal, yaitu memanfaatkan fitur teknologi untuk memblokir akun pelaku dan juga melaporkan ke platform media sosial. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam bab pembahasan. Dalam bab pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang dampak yang dihasilkan dari proyek kami sendiri. Jadi, hasil survei menunjukkan hampir semua responden pernah menemukan cyberbullying sehingga memperkuat pentingnya edukasi penggunaan media sosial secara lebih bijak. Dari hasil proyek ini, kami mendapatkan dua dampak yang telah kami eh, dapatkan ya. Dampak yang pertama adalah dampak sosial, di mana adanya kesadaran dan partisipasi responden untuk menciptakan lingkungan yang ramah tanpa adanya cyberbullying. Sedangkan dampak yang kedua adalah dampak edukatif, di mana dalam proyek ini kami juga memberikan sedikit pengajaran dalam bagaimana cara menangani cyberbullying saat menemukannya atau merasakan cyberbullying. Selanjutnya, Selanjutnya adalah keberhasilan proyek. Secara keseluruhan, proyek kami bisa terbilang sebagai proyek yang berhasil. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu? Keberhasilan ini dapat dilihat melalui beberapa hal. Yang pertama, proyek kami telah mencapai 31 responden yang dinilai sebagai angka yang cukup untuk menganalisis dan mendapat gambaran fenomena cyberbullying dan mendapatkan dampaknya bagi pengguna media sosial. Sedangkan yang kedua, proyek berhasil mengetahui tingkat kesadaran masyarakat, bentuk-bentuk cyberbullying, dan juga dampaknya bagi psikologi seseorang. Yang ketiga adalah tanggapan responden yang mengaku menjadi lebih paham memahami cyberbullying. Sedangkan yang terakhir adalah seluruh responden sadar pentingnya untuk mencegah seluruh bentuk cyberbullying yang terjadi atau overall eh, semua tujuan yang telah disampaikan di slide awal itu sudah tercapai sehingga kami bisa katakan proyek kami sebagai proyek yang berhasil. Selain dia selanjutnya, selain dia ini akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, pencapaian proyek. Berdasarkan para pembahasan kita sebelumnya, proyek kami mengenai penanggulangan cyberbullying di media sosial dapat dianggap cukup berhasil dalam mengedukasi bentuk-bentuk serta penanggulangan cyberbullying di media sosial. Selain itu, proyek kami pun berhasil menunjukkan bahwa pada kenyataannya sudah banyak orang yang sebenarnya jengkel dengan tindakan cyberbully ini dan ingin berpartisipasi aktif dalam memutus rantai cyberbullying. Lalu berikutnya kita masuk ke rekomendasi. Dengan melihat keberhasilan proyek kami ini, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keefektivitasannya. Seperti yang pertama, menyebar luaskan informasi mengenai bahaya cyberbully lebih luas ke berbagai media sosial. Jadi, penyebarannya tidak hanya sebatas pada Google Form, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua, partisipasi aktif warga negara. Kami menyadari jika keberhasilan proyek ini bergantung kepada
partisipasi aktif warga negara dalam menyadari bahaya yang mengintai di dunia digital. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat tergerak hatinya untuk ikut serta dalam menyebarluaskan edukasi ini. Lalu yang ketiga, ada institusi pemerintahan sebagai penegak hukum. Jadi, tidak hanya masyarakat, institusi pemerintahan diharapkan dapat menindak tegas kasus cyberbullying yang terjadi jika keadaan menjadi semakin memburuk. Dan yang keempat terakhir, keikutsertaan perguruan tinggi selaku institusi pendidikan. Jadi perguruan tinggi selaku institusi pendidikan yang menghasilkan orang-orang berpendidikan diharapkan turut andil dalam menyebarluaskan edukasi mengenai bahaya cyberbullying ini. Nah, kita sudah sampai pada penutupan presentasi kami. Sebelum kami tutup, kami ingin berterima kasih kepada semua yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kelompok 6, kritik dan saran dipersilakan. Terima kasih.